Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Govil Global Oasis Virtual Learning. Oke, kali ini kita akan bahas satu topik, yaitu tentang hortatory exposition. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, untuk yang belum subscribe, silahkan kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, kita langsung aja ke materi kita, yaitu tentang hortatory exposition. Ada 3 pokok di sini yang kita bahas. Yang pertama adalah definition, structure, dan terakhir adalah language features. Nah, kita ke pertama dulu, yaitu adalah definition atau definisi. Baik, sebelum kita masuk ke hortatory exposition, untuk materi kita sebelumnya itu ada teks dengan bentuk analytical exposition. Bisa dilihat di link di atas ini ya. Bisa di sana. Nah, itu kalau belum bisa dilihat dulu sebentar ya, biar nanti kalian tahu perbedaan antara hortatory dengan analytical. Jadi dalam hortatory exposition, pengertian adalah seperti ini. Text to persuade the reader or the listener that something should or should not be the case. Oke, kita garis bawahi di sini ya. Ada kata persuade, artinya adalah mempengaruhi atau membujuk. Siapa yang dipengaruhi dan siapa yang dibujuk? The reader or the listener. Jadi pembaca atau pendengar di sini. That something should or should not be the case. Bahwasanya sesuatu itu harus atau tidak harus di sini. Jadi dalam hortatory exposition itu kalian nanti akan disajikan beberapa argumen yang isinya adalah membujuk atau merayu kalian bahwasannya sesuatu itu harus dilakukan atau harus tidak dilakukan. Intinya adalah seperti itu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan di sini ada 2 poin ya. The first, yang pertama adalah berisi argumen ini jelas. Kemudian yang kedua, membujuk ya, membujuk pembaca bahwa sesuatu harus atau tidak harus. Nah, oke. Stop sampai sini dulu. Jadi kalau di analytical kan enggak ya. Jadi enggak ada unsur bujukannya. Tapi kalau hortatory ini ada unsur bujukannya atau rayuannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau sesuatu itu benar atau salah ya, intinya seperti itu. Intinya adalah dirayu, dibujuk kita. Kemudian kita ke ini dulu, structure atau struktur. Kalau strukturnya itu hampir sama ya antara hortatory dengan analytical. Ada thesis, ada arguments, tetapi yang membedakan adalah struktur yang ketiga. Kalau di analytical itu ada reiteration. Nah, kalau di sini di hortatory kita ada recommendation. Thesis itu adalah introduction atau perkenalan topik. Kemudian kalau arguments itu adalah isi ya, isi atau berisi argumen-argumen yang argumennya itu intinya adalah ini, membujuk ya. Dimana yang dibujuk nanti pembaca atau pendengar untuk percaya atau untuk percaya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ataupun mempercayai bahwasannya sesuatu itu benar atau salah di sini. Kemudian the last, terakhir adalah recommendation. Kalau recommendation ini paragraf penutupnya itu berisi the writer's opinion about his point of view. Jadi berisi opini-opini penulis ya, opini-opini penulis tentang sisi pandang atau cara pandang dari penulis untuk membuat pembaca atau pendengar persuaded, terbujuk atau terayu. Jadi intinya adalah penekanan ya. Jadi kalau tesis pembukaan, kemudian argumen itu isi yang berisi membujuk, kemudian recommendation adalah penekanan dari argumen-argumen yang telah ada. Ini adalah ciri dari hortatory exposition. Nah, biar lebih jelas di sini, ini kita lihat contohnya di sini. Oke, ada satu contoh ya. The title is Why Charge Plastic Bags Policy is Not Effective. Jadi dari judulnya adalah kenapa plastik, kantong-kantong plastik itu ya, kantong-kantong plastik berbayar itu tidak efektif. Ya. Coba kita lihat dulu. Kalau kita lihat dari judulnya sudah jelas ini. Ini pasti isinya adalah menjelaskan kenapa plastik-plastik berbayar yang apabila kita belanja itu tidak efektif. Coba kita lihat tesisnya dulu di sini. Charge plastic bags policy, which was implemented in 2016, is not effective to reduce plastic waste because of some reasons.
Ini dari tesisnya udah meyakinkan ya. Jadi plastik-plastik atau kantong plastik berbayar yang diimplementasikan tahun 2016 itu tidak efektif untuk reduce atau menurunkan di sini ya. Menurunkan plastic waste atau sampah-sampah plastik because of some reasons, karena beberapa alasan. Jadi bisa tahu ya ini alasan-alasannya kenapa kantong plastik itu tidak efektif. The first reason, alasan pertama is that the cost is very cheap, which was Indonesian rupiah 200. Jadi alasan pertamanya adalah sangat murah karena hanya berharga 200 rupiah itu. If we compare to the cost of charged plastic bag in Scotland, jika kita membandingkan dengan harga plastik berbayar yang ada di Skotlandia, the cost of charged plastic there is more expensive than the cost of charged plastic in Indonesia. Jadi harga dari plastik berbayar di sana itu lebih mahal daripada di Indonesia. Besides, selain itu, the charged plastic bag policy is only implemented in retail markets. Jadi selain itu plastik berbayar itu hanya diimplementasikan atau hanya dilakukan di retail market. Retail market contohnya apa ini? Seperti Indomaret, Alfamart, Giant dan seterusnya. Ini di sini ada di sini. Ini adalah paragraf yang kedua ya. Paragraf kedua berisi tentang alasan pertama. Oke, kemudian alasan kedua di sini. However, the biggest use of plastic bag is in traditional markets ya. Sebenarnya itu penggunaan kantong plastik yang sangat besar itu berada di traditional markets, ada di pasar tradisional. In traditional markets, di pasar tradisional, the use of plastic bag is 70%, while in retail markets is only 30%. Jadi kalau di pasar tradisional penggunaan plastik itu 70% ya dari total penggunaan plastik belanja baik di tradisional maupun di retail. Itu misal kita anggap 100%, 30% nya ada di retail, 70% nya ada di pasar tradisional. Next, selanjutnya, the plastic bags that retail markets use are degradable plastic bags ya. Kalau kita lihat di retail itu plastiknya kan beda sama yang dipakai di pasar tradisional. Karena kalau di retail itu dia sudah degradable, artinya mudah untuk dihancurkan. Almost all retail markets use degradable plastic bags, and almost all the producers of plastic bag also produce their plastic bags using natural substance. Jadi hampir semua retail itu dia menggunakan plastik yang mudah dihancurkan, dan hampir semua pembuat plastik itu dia menggunakan bahan-bahan yang alami, yang natural. Indomaret for example, contohnya adalah Indomaret on their website, pada websitenya stated that they use plastic bag made of oxium, which is cheap degradable plastic and can be decomposed in only 2 years. Jadi di website Indomaret ini udah dijelaskan ya, dia menggunakan plastik yang berbahan oksium yang harganya murah dan bisa dihancurkan, dan hanya butuh waktu untuk dihancurkan selama 2 tahun. Nah itu, jadi itu alasan yang paragraf dari kedua. Nah kemudian ini the last, terakhir, recommendation ini adalah opini penulis biasanya. Ini sangat meyakinkan sekali. Thus, the charged plastic bag policy implementation was stopped on October 1st, 2016. Jadi implementasi penggunaan atau implementasi penggunaan dari plastik yang berbayar ini diberhentikan tanggal 1 Oktober 2016. In my opinion, dalam opini saya, it is better if the government re-evaluate this policy become more effective by increasing the charge. Jadi menurut penulis itu sebenarnya pemerintah itu harus mengevaluasi ulang kebijakan ini untuk menjadi lebih efektif dengan meningkatkan harga. Implementing not only to retail markets, mengimplementasikan tidak hanya di pasar-pasar retail, and implementing policy of using the degradable plastic bag, dan juga mengimplementasikan kebijakan untuk menggunakan plastik yang mudah hancur. Oke, ini yang terakhir adalah berisi dari opini penulis. Nah, kalau kita baca itu dari awal sampai dengan akhir itu sangat meyakinkan sekali ya, bahwa bahkan tidak memberikan sisi lain ya, sisi lain dari penggunaan kantong plastik itu sendiri. Nah,
Kalau kita lihat memang penggunaan kantong plastik sangat luar biasa sekali ya di sini ya, sangat luar biasa sekali. Kita membeli apapun pasti ada kantong plastiknya. Kita membeli makanan, membeli minuman, membeli barang pasti ada plastiknya. Yang jadi masalah, yang dipermasalahkan di sini, yang berbayar itu hanya di pasar retail, sedangkan di tempat-tempat lain itu tidak berbayar gitu. Ya, semoga saja masalah ini cepat teratasi gitu ya. Oke, ini adalah contohnya, ini contoh. Kemudian kita ke language feature atau ciri kebahasaan. Yang pertama, ini menggunakan simple present tense ya. Apabila menggunakan opini, dia menggunakan simple present. Tetapi ketika bercerita ya, itu dia bisa menggunakan tense selain simple present. Kalau kalian belum tahu simple present, bisa cek video di atas. Kemudian yang kedua, setiap paragraf berisi argumen ya. Ini tadi jelas ya, berisi argumen semuanya. Kemudian yang ketiga, setiap paragraf ditandai dengan firstly, secondly, dan sebagainya. Ini kita lihat ada firstly di sini ya. Jadi kata hubung ini. Jadi kata hubung ini first reason, alasan pertama. Kalau ditarik ya alasan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena ini berupa paragraf, hanya disajikan dalam 2 paragraf. Ini hanya menggunakan kata firstly, the first atau firstly sama. Kemudian yang keempat, pada paragraf terdapat beberapa bahasa berfungsi sebagai bujukan seperti should, should. Oke, di sini nggak ada ya, nggak ada kata should sama should ya. Intinya adalah harus atau tidak harus di sini. Ini memang tidak memberikan secara gamblang, tidak memberikan secara langsung maksudnya. Tetapi bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya kebijakan ini harus tidak dilakukan, harus dievaluasi ulang gitu. Oke, ini dari ciri kebahasaannya. I think enough for this meeting about hortatory exposition ya, tentang paragraf bentuk hortatory. Kalau kalian masih bingung, you can give a comment, bisa diberikan komen ya. See you on the next videos. Don't forget, who doesn't subscribe yet, you can try to press subscribe button. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.